Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan agama pada malam hari ini, sebaiknya kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan coba pimpin. Kita akan berdoa secara umum ya. Mari kita tundukkan kepala masing-masing. Puji syukur ya Tuhan atas kesempatan dan izin-Mu pada malam hari ini kami bersama-sama Engkau izinkan untuk kembali bertemu walaupun secara virtual untuk mempelajari kedalaman akan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah perkuliahan ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Semoga apa yang kami pelajari pada malam hari ini boleh memberikan wawasan dan peningkatan keimanan kami kepadamu. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami semuanya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan sepenuhnya kepada kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, baik. Lagi selamat malam, selamat berjumpa dengan saya. Saya diamanahkan, dipercayakan kembali setelah sekian lama, bukan sekian lama ya, sekarang sudah setiap tahun ya, setahun sekali ya kita belajar tentang agama Kristen. Mungkin saya juga mohon maaf sebelumnya karena di sini ada beberapa agama, maksudnya ada Kristen, ada Katolik, ada HKBP dan sebagainya, tetapi pada kesempatan ini atas arahan dari pimpinan Insani, agama yang kita pelajari adalah agama Kristen secara umum. Kita tidak mengkotak-kotakan dari misalnya HKBP, Petani, GKI, Advent, atau Katolik, atau Protestan dan sebagainya, tidak, tapi kita mempelajari pendidikan agama ini secara umum dan mata kuliahnya pun juga lebih kepada realisasi atau implementasi kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan, ini kan semester antara ya, kita diterimakannya. Jadi kita akan belajar setiap hari ini langsung 2 pertemuan. Hari ini kita bertemu pertemuan 1 dan kedua, tapi saya hanya memberikan tatap muka atau secara virtual di sesi pertama saja. Sesi keduanya biasanya kembali kepada latihan atau belajar melihat video atau mengerjakan tugas. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Jadi setiap hari kita atau setiap Sabtu malam kita akan belajar 2 pertemuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, materi ini menginduk kepada materi yang diberikan oleh pemerintah, namanya MKDU, Pendidikan Agama Kristen. Sebetulnya teman-teman bisa download ya di link yang nanti saya berikan, tetapi supaya mempercepat saya akan kirim. Cuman tadi ini loadingnya agak berat karena itu ada 230 halaman ya, agak berat, tapi itu nanti menjadi materi buku acuan kita selama belajar agama sekarang ini. Nah, terus yang ketiga, meluruskan permasalahan yang kemarin disampaikan di grup teman-teman. Jadi saya ini kebetulan sudah diamanahkan mengajar agama itu dari zaman tahun 2000 ya, dari semenjak Bina Insani ada sampai sekarang ya. Dasar saya melakukan pengajaran agama ini karena saya pernah belajar tentang pendalaman Alkitab dan sebagainya dan sudah bersertifikat. Dan intinya dari ke apa namanya, baik dari institusi ataupun dari secara kooperatif dari wilayah saya diperbolehkan mengajar agama walaupun saya bukan pendeta. Karena memang sebetulnya dosen agama tidak semuanya pendeta. Saya juga dulu kuliah diajar oleh dosen tapi bukan pendeta, malah aktivis PDI. Cuman dia memang di gereja menjadi ketua-ketua jemaat gitu, jadi dipercayakan mengajar saya. Jadi sekali lagi, mengajar agama itu tidak selalu dari pendeta atau dari pemuka-pemuka agama, tetapi mereka yang sudah memiliki sertifikat untuk mata kuliah agama, ya gitu. Itu yang ketiga. Yang berikutnya menyikapi juga dari kasus kemarin. Saya atas nama pribadi mohon maaf teman-teman karena memang agama Kristen khususnya di lingkungan Bina Insani ini termasuk pesertanya itu minoritas ya. Ini puji Tuhan itu bisa mencapai hampir 30. Biasanya itu hanya 12, 10, hanya 8 setiap tahunnya. Ini karena memang digabung sama 2 angkatan ya, karena kendala pandemi kemarin agak crowded juga. Tapi biasanya seperti itu. Saya mengajar dengan jumlah hampir 30 itu di tahun 2000 sama 2001. Selebihnya itu biasanya 8 orang,
7 orang, 10, 12 itu kadang yang aktif cuma 8. Tiba-tiba di tengah jalan sudah aktif, ada yang jadi mu'alaf, ya nggak tahu ya, itu pernah terjadi yang saya alami. Ini puji Tuhan ini agak lumayan banyak. Mudah-mudahan dengan komunitas ini kita banyak belajar persamaan, banyak belajar tentang agama. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang agama Kristen itu kita dari lahir ya, kita lahir sudah mengikuti agama orang tua kita Kristen, artinya kita sehari-harinya sudah saya bilang kenyang ya belum kenyang ya, artinya kita sudah tahu ya kita belajar agama. Tapi kenapa sampai di kuliah harus diterimakan agama? Ada yang memang 1-2 di antara kita kok agama diulang-ulang lagi. Iya, memang agama itu banyak pengulangan. Tapi pengulangan itu dalam arti selalu dikaitkan dengan implementasi yang terkini. Nah, kenapa agama juga harus kita pelajari kembali lagi? Kita bukan ahli kitab suci, kita bukan ahli agama yang akan mengulas satu persatu ayat yang ada di kitab suci. Sekali lagi, agama ini sifatnya general yang akan mengangkat isu-isu, kasus-kasus di sekitar kita. Itu nanti bisa terbaca atau bisa dilihat teman-teman dari modul yang saya bagikan. Jadi saya mengajarkan pun tidak sembarang modul. Jadi modul itu sudah ditetapkan oleh kementerian dari Belmawa, oleh kementerian. Jadi seluruh kampus di Indonesia itu modulnya sama. Jadi jangan khawatir, saya tidak akan menspesifikan, oh ini saya fokus ke HKBP, saya fokus ke Katolik, atau saya fokus ke Betani, dan sebenarnya tidak. Tapi ini secara umum. Terus yang berikutnya, dengan kita belajar tiap hari saja, kita masih jujur, kita merasa punya agama, kita merasa beragama Nasrani, tapi sebetulnya keimanan kita juga belum sepenuhnya sempurna. Apalagi kalau kita nggak belajar. Jadi intinya sebetulnya ini untuk menegur kita semuanya ya, menegur kita sebagai seorang mahasiswa, kepekaan kita, kepedulian kita sebagai orang yang mengaku mengikut agama Kristen atau Katolik, itu bagaimana kehidupan kita implementasinya baik di kampus atau di dunia kerja. Nah, itu ya tujuan utamanya. Yang berikutnya terkait dengan kemarin yang sedikit heboh di grup, saya harus luruskan, kita harus saling menghormati ya, Mbak, Mas ya yang ada di sini. Karena ini gabungan, bukan satu jurusan yang sama, mau tidak mau kita harus dipertemukan di hari yang sama yang semuanya bisa. Tuh. Terus yang kedua, kita tidak bisa mengorbankan atau seminggu 2 kali, tidak, karena jumlahnya pun pesertanya juga tidak lebih dari 50, kecuali kalau lebih dari 40 atau 50 bisa diadakan dua sesi ya. Artinya yang pagi harus mengalah, yang malam juga karena bekerja ya kita harus menghormati, tapi harus ketemu satu hari yang sama. Kalau dulu saya pernah break tidak mengajar agama karena kesibukan di struktural, itu pernah dihandle oleh pendeta, itu kita harus mengikuti jadwalnya pendeta itu kita pernah ya, pendeta, dan kita harus mengikuti, jadi kuliahnya ganti-ganti dan itu harus di gereja. Nah itu yang sebetulnya ada beberapa yang keberatan, tapi puji Tuhan ini sudah tahun 2016 semenjak kita pindah kampus baru, itu ada kebijakan baru dari pemerintah, agama tidak bisa dikotak-kotakan, itu harus duduk di kampus, artinya belajar di kampus, jadi supaya tidak ada persepsi yang berbeda. Tadi ada kumpulan-kumpulan, artinya kalau misalnya dulu kan ada namanya mentoring ya, mentoring itu dikumpulkan di gereja, dikumpulkan di masjid, itu akan menciptakan sekelompok atau apa ya, artinya pemahaman yang salah gitu ya. Nah, akhirnya pemerintah memiliki kebijakan kembali lagi belajar ya harus di kampus, belajar seperti biasa, tidak menyebabkan suatu organisasi tertentu, karena pada saat kita mungkin tapi muncullah sektor-sektor atau kelompok-kelompok itu yang belajarnya menyimpang dari ketentuan pemerintah. Ya, contohnya maaf ya, kalau mentoring agama Islam itu kan bisa cowok cewek, jadi itu ketemu dengan orang luar yang akhirnya disisipin juga mungkin materi-materi yang tidak sepaham juga. Begitupun yang Nasrani juga sama, karena menginduk di satu gereja harus mengikuti aturan di gereja itu, akhirnya ada yang tidak berkenan gitu. Jadi ini seperti layaknya kita kuliah dulu, saya juga dulu kuliah juga belajarnya ya di kampus, tidak ada
pembagian-pembagian seperti itu, ya hanya belajar agama tentang kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Nah, jadi intinya Sabtu malam. Kenapa tidak siang? Sekali lagi saya menghormati yang bekerja. Jadi yang pagi pun juga harus mengalah karena jumlahnya pun jurusannya berbeda-beda, itu yang tidak juga ketemu. Kalau kemarin saya sampaikan di grup pilih waktu, karena awalnya jadwal yang diberikan ke saya Kamis. Ya, kalau misalnya ternyata di antara Kamis dan yang lainnya itu bentur, ya kita harus cari hari solusi yang lainnya gitu. Itu ya. Jadi supaya paham. Nah, kebetulan karena online karena sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan yang diamanahkan atau yang diarahkan oleh pihak institusi, bagi yang memang malam ini tidak bisa, kita juga tidak dipaksakan. Karena apa? Karena teman-teman yang bekerja, khususnya yang bekerja shift, bekerja setiap hari, tidak saja kuliah agama Kristen atau agama yang jatuh di hari Sabtu, tapi di hari-hari biasa pun kadang kan juga tidak hadir kan. Artinya karena kesibukan kerja, karena memang benturan, tapi kan tidak apa-apa kan. Artinya saya juga memperlakukan seperti itu. Saya tidak memaksakan harus mengikuti saya, karena kita hanya bisa ketemu di hari ini juga. Hari Minggu pun saya tidak akan ganggu teman-teman yang ibadah juga, karena hari Minggu memang biasanya ibadah buat teman-teman. Nah, saya juga mohon izin kalau hari Sabtu pagi sampai sore kan saya juga harus ibadah, jadi saya tidak bisa mengajar di pagi hari. Jadi biasanya dulu kalau misalnya tidak ada kelas malam, saya memang mengajarnya malam. Tapi kalau melibatkan kelas malam, ya saya terpaksa harus ambil malam. Yang sebetulnya dulu pernah ada yang tidak hari Sabtu, artinya weekday pun bisa. Itu kembali karena jadwalnya sekarang yang online ini yang menyebabkan dosen di luar mata kuliah agama pun juga berebut, atau bukan berebut ya, mereka juga waktunya berbenturan dengan mata kuliah lain. Nah, dari sini kami juga mohon pemahaman teman-teman. Jadi sekali lagi, bagi yang mungkin malam ini harus ibadah ya, karena ada satu dua agama Kristen yang lain, ada yang ibadah ya, nggak entah pemuda, karena saya juga pernah melihat itu. Saya tidak apa-apa ya, yang penting informasinya ke saya. Silahkan mendownload materi yang di kampus atau melihat video, karena setiap materi itu akan ada videonya. Baik video kalau live gini, ada dua video, satu video kita secara tatap muka dan satunya video materi. Silahkan melihat di situ, dan saya juga sudah share di e-kampusnya. Nah, di situ saja. Jadi kita berlakunya sama seperti kalau kita belajar di kelas-kelas reguler ya, karena kayak misalnya malam ini ada yang shift ya, saya tidak akan paksakan shift untuk masuk kuliah. Yang penting informasi. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya, mohon dimengerti untuk kebaikan kita semuanya. Terus kita masuk ke materi ya. Untuk perkuliahan ini karena ada modul ya, modul itu juga cukup banyak. Akan ada tugas setiap 2 minggu sekali membuat summary ya, summary dari bab yang dibahas. Nanti akan saya sampaikan setiap di akhir pelajaran. Jadi tugasnya membaca modul. Sia-sia juga kalau kita sudah diberikan modul yang bagus oleh pemerintah, oleh Mas Menteri, kalau tidak kita baca. Dari modul itu dibaca, dan dari situ saya akan melakukan random untuk pengambilan nilai tugas. Ya, pengambilan tugas itu artinya setiap harinya di setiap live gini, nanti pertemuan ketiga saya akan meminta 5 orang untuk membacakan summary-nya. Jadi saya mengacak tidak diurut, jadi yang hadir akan saya panggil, misalnya Mika, sebutkan summary-nya, atau saya panggil Natali, atau saya panggil Yeni, atau saya panggil Joy. Itu akan saya acak untuk penentuan nilai dari summary itu. Nah, jadi tugasnya hanya simpel saja agama, karena kita juga itu harusnya sudah khatam ya, kalau secara orang muslim dibilang sudah khatam. Agama itu sudah kita pelajari, kitab suci sudah kita pelajari dari kecil. Begitu ya. Mudah-mudahan sebentar saya cek dulu modulnya. Tadi saya uploadnya agak berat sih. Ini agak berat. Kalau enggak nanti saya kasih link yang ini ya. Nah, karena ini semester antara, jadi tugas itu saya kasih, tugasnya simpel, cuma merangkum 3 jam pun selesai. Tapi saya kasih waktu 1 minggu atau 5 sampai 6 hari sebelum di hari kuliah sudah harus terkumpul.
Karena saya menyadari kesibukan teman-teman juga padat ya, karena semester antara ini harus dua sesi, saya 2 sesi. Tugasnya pun juga saya akan berikan 1 minggu 1 minggu. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan tadi udah jelas ya, untuk tugasnya hanya membaca dan membuat summary. Summary juga tidak banyak-banyak, cukup 2 sampai 3 halaman saja. Ya. 2 sampai 3 halaman, 3 lembar ya, 3 lembar. Ketik langsung dikirim juga. Mungkin yang tugas pertama yang agak sedikit beda karena memang modul belum diterimakan. Tapi tadi saya sudah sempat kirim materi PPT. Video saya tidak tahu di tempat saya kok loadingnya agak lambat. Video juga sudah saya kirim tapi masih muter-muter, ya mungkin terlalu berat. Tapi soon segera teman-teman terima karena tadi sudah saya upload semuanya, cuman yang baru masuk sepertinya di e-kampus baru PPT-nya saja. Oke, baik, kita bisa mulai untuk pertemuan hari ini. Bisa ya. Oke, saya akan coba share ke materi pertama dulu. Sebentar. Saya mau kenalan dulu ya. Saya akan kenalan. Coba dari atas, Betaria Aditya, jurusannya apa, Mbak? Kenalkan semuanya, nama saya Betaria Aditya. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, angkatan 2020. Oke. Terus ya karena ini agama ini karena lintas jurusan, jadi kan belum saling mengenal ya, kecuali yang jurusan sama gitu ya. Jadi saya memang kenapa saya juga minta on cam untuk hari ini ya karena supaya saling mengenal. Berikutnya Charles Tambunan, silahkan memperkenalkan diri dulu. Baik semua, salam. Perkenalkan nama saya Charles Wesley Tambunan. Saya dari Prodi Teknik Informatika S1, angkatan 2020. 20. Malam apa pagi? Pagi, Bu. Pagi, oke. Yang berikutnya El Yeser, El Yeser ya, Nainggolan. Silakan. Saya dari MA 19. MA Manajemen 19. Administrasi. Saya kelas malam. Oh, kelas malam ya. Saya jarang ngajar kelas malam ya. Ya. Saya banyak ngajar di SI sih, SITI untuk entrepreneurnya. Kalau manajemen saya banyak ngajar di pagi ya. Selanjutnya Ray Valdi ya. Ray Valdi, silakan. Ray Valdi tadi mana? Ya, Bu. Mana Ray Valdi? Ya, Bu. Perkenalkan nama saya Revaldi. Wajahnya mana ya, Mas? Oh, Revaldi. Yang ini itu ya? yang wajahnya pakai SI komputer. Ya. Dari MI. Oh, MI. MI angkatan FI 20A. 20A. Makasih. Kenny, silakan. Kenny Novia. Perkenalkan, nama saya Kenny Novianti dari jurusan akuntansi angkatan 2019. 19. Sekarang kelas jadi malam atau pagi, Mbak? Tetap pagi? Kelas pagi. Pagi ya. Rovina Gabriela ya. Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roina Gabriela Magnum. Saya dari program studi D3 Akuntansi, angkatan 2020. Angkatan 2020, oke. Selanjutnya Maria Leona. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Maria Leona Amelia. Saya dari program studi akuntansi. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Joy. Silakan. Perkenalkan nama saya Joy dari Teknik Informatika 2019 malam. Malam ya. Oke. Rio Sandika. Halo, perkenalkan nama saya Rio Sandika Putra dari jurusan Sistem Informasi kelas malam. Kelas malam ya. Selanjutnya Barita ya. Iya Bu. Perkenalkan nama saya Barita dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2020.
Kelas pagi. Kelas pagi ya? Ya. Oke. Selanjutnya Diana Putri. Pakpahan ya? Iya, Bu. Perkenalkan nama saya Diana Putri Pakpahan dari kelas manajemen angkatan 2020 kelas pagi. Kelas pagi ya. Oke, baik. Mika Agustina. Perkenalkan, nama saya Mika Agustina. Saya dari Prodi Manajemen S1, kelas pagi, angkatan 20. Oke, selanjutnya Angelia Seren. Namanya bagus-bagus ya. Nama saya Angelia Seren Juliana dari Prodi Manajemen Administrasi, kelas pagi. Kelas pagi. Indah Sucitra. Shalom, perkenalkan nama saya Indah Sucitra dari Prodi D3 Akuntansi, angkatan 2020, kelas pagi. Kelas pagi ya. Selanjutnya Depsi Natalda. Aduh, namanya bagus-bagus, saya susah membacanya ya. Salam semua, selamat malam. Kenalkan saya Depsi dari Fakultas Bisnis Prodi D3 Akuntansi, angkatan 20 kelas pagi. Kelas pagi ya. Terus Natalia Partusip, siapa namanya? Maria siapa namanya? Natalia, Bu. Ya, Natalia Partusip ya. Partusip ya. Iya, Bu. Perkenalkan nama saya Natalia Parhusip dari S1 Akuntansi Malam, periode 2020. 2020 ya. Terus ada tadi Diana sudah ya, Diana ya? Udah, Bu. Udah. Yeni Natalia. Satu Kenny, satu Yeni ya? Maaf ya, Bu, saya lagi di luar. Ya, nggak apa-apa. Tapi bisa kan memperkenalkan diri? Ya, bisa, Bu. Ya. Perkenalkan nama saya Yeni Natalia Hutauruk. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas pagi, angkatan 2020. Oke, angkatan 2020 pagi ya. Terus Febrianti. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Febrianti Valentina dari jurusan D3 Manajemen Administrasi angkatan 2020. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dewi Yuliati. Ibu, maaf saya lagi di luar. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliati dari S1 Manajemen jurusan pagi tahun 2020. 2020. Terima kasih. Terima kasih. Cynthia Rosna. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rosna dari jurusan S1 Akuntansi kelas pagi angkatan 20. Angkatan 20 ya. Terus Jessica Margareta. Ya, shalom. Perkenalkan, saya Jessica Margareta dari Prodi D3 Manajemen Administrasi angkatan 2020 pagi. Pagi, oke. Joel. Ya, perkenalkan nama saya Joel dari kelas manajemen bisnis kelas malam, Bu. Dari kelas malam ya, ada malam ada pagi. Maria Wina ya, Maria Wina. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Maria Wina Adela dari Prodi Manajemen D3 dari Prodi Manajemen Administrasi D3 kelas pagi angkatan 2020. 2020 ya. Terus Santika? Ada Santika? Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Santika Panjaitan dari Teknik Informatika kelas A angkatan kelas pagi angkatan 2019. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Terus ada sebentar. Santa Helena. Shalom, nama saya Santa Helena dari Manajemen Administrasi 19. Administrasi 19 ya. Juwita Simanjuntak. Ini udah pernah ya ini ya? Juwita Simanjuntak, angkatan? Shalom, Bu. Saya Julita Simanjuntak dari kelas akuntansi tahun 2019, kelas malam. Kelas malam ya? Oh, saya nggak pernah ketemu kalian ya? Yang ketemu pagi ya? Terus Teresia Nanda. Ya, selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Teresia Nanda dari jurusan Sistem Informasi kelas malam.
Oke, baik. Terus Gideon Trimulya. Gideon Trimulya. Perkenalkan, nama saya Gideon Trimulyanto, kelas pagi dari angkatan 2019. Angkatan 2019. Oke ya. Ada yang belum memperkenalkan diri? Ada yang belum saya panggil? Di sini jumlahnya 29. Oke, baik, kalau sudah kita akan mulai perkuliahan kita atau membahas topik hari ini. Sebentar, saya buka dulu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Oke, sebentar, saya cek dulu. Sudah terlihat, kah? Bu. Masih muter-muter ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, masih muter-muter, Bu. Oke, sebentar ya. Ada, Bu. Sudah terlihat? Lihat udah. Sudah, oke, baik. Saya nggak lihat karena. Oke, coba saya ini kan. Bentar ya, jadi yang muter-muter. Oke, nanti teman-teman bisa cek di kampus. Sepertinya materi sudah terkirim, materi PPT dan materi ini ya, materi apa namanya, modul yang dari kementerian sudah bisa di-download untuk bisa dibuat tugas-tugas yang ini, yang berikutnya. Sebentar, ini kayaknya loadingnya lambat sekali nih. Hari ini kita akan mencoba tentang pemahaman agama, ya, agama secara umum dan pengertian-pengertian agama dalam kehidupan atau fungsinya dalam kehidupan manusia. Sudah terlihatkah semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Yang jelas dalam perkuliahan ini kita akan mencoba kembali mempelajari apa sih itu agama dan fungsinya sejauh ini untuk kehidupan manusia itu sebagai apa. Kita akan sekali lagi akan mengupas secara apa namanya, general ya, secara general, sehingga kita paham walaupun kita sebagai umat Nasrani, sebagai umat Kristen atau Katolik di sini memahami bahwa fungsi agama itu ini loh, fungsi agama itu bukan sebagai label saja, bukan sebagai sekedar formalitas, oh saya punya agama, saya pengikut Kristus ya, saya agamanya taat dan sebagainya, bukan itu, tapi jelas kita mengerti paham bahwa fungsi agama kita itu untuk kita pribadi apa dan untuk kehidupan bermasyarakat itu sebagai apa. Oke, ini adalah pembahasan atau materi yang kita bahas ya, nanti bisa dikupas habis apa dilihat di PPT lagi, yaitu kita akan mempelajari pemahaman pengertian agama ya. Kalau kurang jelas nanti sekali lagi bisa dibaca di modulnya. Saya hanya membuat sebagai garis besarnya saja. Nah, di sini apa sih pengertian agama itu tertuang di modul semua dan bisa dibaca ulang kembali. Nah, fenomena agama dan sejarahnya seperti apa, serta fungsi agama yang sebenarnya itu seperti apa, dan bagaimana membangun agama itu dalam perspektif argumen yang positif di kehidupan sehari-hari, dan mendeskripsikan agama serta fungsinya yang agar selalu positif. Nah, ini kita belajar tentang pentingnya agama. Jadi pentingnya agama, kalau kita tahu agama itu kan bukan ilmu pengetahuan sebetulnya ya, tapi agama itu sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang memang melibatkan spiritual kita setiap manusia, terus spiritual juga tentang keimanan kita kepada yang kita anut, yang kita sembah, yang kita percayai sebagai Tuhan kita. Kalau di Nasrani ya Tuhan kita, Yesus ya. Dan itu tidak bisa diukur, tidak bisa dianggap seperti ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah salah kaprahnya kebanyakan
orang-orang pakar-pakar sejarah, pakar-pakar agama di dunia itu kan meneliti bahwa agama itu adalah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu adalah mungkin salah besar ya. Oke, ya ini ada beberapa pendapat dari seorang Arnold Toynbee ya, bisa dibaca. Ini salah secara karena dia bukan orang Indonesia, orang luar, tentu mendeskripsikannya dalam bahasa Inggris ya. Jadi agama itu kalau diartikannya itu merupakan atau sebagai keseluruhan kepribadian manusia. Jadi agama itu paket lengkap yang dimiliki oleh manusia, di mana dalam agama itu mengandung unsur emosional iya, segi moral iya, kejiwaan iya, dan segi-segi intelektual juga muncul. Artinya dengan kita membuat agama, kita diperkaya oleh pengetahuan kita tentang dunia, tentang surga, tentang kebenaran, tentang kemanusiaan, tentang sosial, tentang kehidupan bermasyarakat itu. Jadi paket lengkap manusia itu sebetulnya ilmunya canggih ya, dengan memiliki agama itu justru kita diperkaya dengan intelektual seperti itu. Kenapa disebut paket lengkap? Ya memang iya. Secara agama kita dituntut akan memiliki emosional yang bagus, emosional yang peka terhadap sekitarnya. Secara spiritual kita memiliki hubungan, kita akan menyadari apa tindakan-tindakan yang bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilakukan, atau minimal ada yang ngontrol, ada yang panutan yang kita ikuti bahwa ini adalah sesuatu yang diharamkan, diperbolehkan, atau boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Atau kita dengan agama itu, manusia itu selalu akan cenderung memiliki jiwa kasih yang tumbuh dari ajarannya. Nah, itu kita tidak memandang itu agama Kristen kah, Katolik kah, atau Hindu, Buddha, tetapi kita yakin agama itu memang pada dasarnya juga memiliki kesamaan dalam berbagai konteks yang tadi ya, secara kemanusiaan itu kalau kita belajar, mungkin dari teman-teman ada yang pernah belajar agama Islam, agama Hindu, kebetulan saya pernah semuanya mempelajari, bukan berarti saya agamanya 5, tidak. Saya ada saudara, pernah berkumpul dengan orang itu dan mencari tahu tentang agama Hindu itu seperti apa. Karena waktu saya masih muda dulu ya, muda versi saya, itu saya pernah bergaul atau bertemu dengan orang Hindu Bali. Itu bagaimana cara tradisinya kita tahu, ajaran-ajarannya seperti apa. Tidak berbeda jauh dengan agama Kristen, karena agama Hindu pun mengajarkan kasih dan sebagainya. Ya, jangan membunuh, jangan ini ada di mereka. Begitupun Buddha, karena saya juga pernah tinggal di lingkungan orang Buddha dan saya tahu kenapa dia tidak makan garam, kenapa tidak ini dan ini, tidak makan daging atau sebagainya, itu juga karena salah satunya untuk mengendalikan emosi supaya tidak melakukan kejahatan dan sebagainya. Dan itu juga kita pahami di agama kita, di Alkitab kita. Maaf, ngomong-ngomong, ini terlihat ya PPT-nya ya? Terlihat, Bu. Lihat ya, oke. Kalau tidak terlihat, kalau ada yang disanggah, silakan ditanya atau dipotong, nggak apa-apa. Ya. Jadi itulah agama itu seperti itu secara keseluruhan, bahwa paket atau manusia itu memang memiliki paket lengkap dalam segi kalau kita melihat dari kacamata agama. Nah, di sini saya juga menjelaskan, ini hanya garis besar yang ada di buku modul itu, tentang definisi agama. Jadi definisi agama itu ada beberapa definisi, baik itu yang didefinisikan secara netral itu lebih ke positif, dan satunya secara negatif. Nah, kenapa sampai muncul negatif dan positif? Karena kita tahu ya, agama yang ada di dunia kita, di Indonesia saja contohnya, itu kan ada agama yang diakui, artinya yang agak legalnya ada, Hindu, Islam, Katolik, Buddha, Konghucu, dan sebagainya, Kristen juga. Tapi ada juga agama yang dianggap tidak diakui secara tidak formal, itu mereka juga agama. Mungkin dari banyaknya agama yang tidak diformalkan, maka muncullah pengertian definisi agama secara negatif. Nanti kita bahas. Di sini ada pendapat dari beberapa kamus ya, dictionary dan juga ensiklopedi. Nah, itu menyatakan bahwa agama itu memang sebenarnya hanya istilah umum ya, yang dipakai untuk menggambarkan semua konsep tentang kepercayaan kita kepada ilah. Ilah itu ya ibaratnya apa yang kita percayai atau Allah kita yang
Tuhan yang kita sembah, yang dipercaya oleh suatu agama. Jadi menggambarkan semua konsep tentang kepercayaan, ya, baik itu keberadaan spiritual dan juga keprihatinan ultima. Yang dimaksud keprihatinan itu adalah itu tadi yang tadi saya singgung di awal, karena adanya emosi, emosional, adanya kejiwaan, adanya pergumulan, ya, itu adalah maksudnya keprihatinan. Artinya beberapa permasalahan manusia, ya, yang memang diyakini dengan memiliki agama itu mereka mampu menyelesaikan, mampu mendapatkan solusi atau hidayah semacam itunya. Nah, itu dianggap bahwa seseorang itu perlu memiliki sebuah agama. Nah, ensiklopedia yang berikutnya itu mendivisikan bahwa agama itu sebagai hubungan manusia dengan Allah seperti kita. Agama itu adalah jembatan menghubungkan kita sebagai manusia dengan Allah kita atau Tuhan kita yang kita sebut sebagai panutan kita, sebagai yang kita Allah yang kita sembah. Itu dianggap sakral, ya. Jadi agama itu sesuatu yang tidak bisa, makanya agama tidak boleh dihina, ya. Kalau di Indonesia itu penistaan agama atau menghina agama itu dosa karena itu sudah menodai hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sesuatu yang sakral yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Mohon maaf ya kalau ada terdengar suara azan karena memang sudah waktunya sholat bagi yang muslim, ya. Yang ensiklopedia berikutnya yaitu agama dianggap sebagai sebuah hubungan manusia dengan apa yang dianggap suci. Ya, dianggap suci. Ini dalam tanda kutip ada dua persepsi, bisa juga ini kita menyebutnya Allah tapi kelompok lain juga menyebut apa yang dipercaya juga suci. Jadi makanya kalau di Indonesia ada pertentangan-pertentangan agama saya yang betul, agama kamu yang salah, itu karena anggapan ini. Jadi anggapan itu sebagai hubungan manusia dengan yang dianggap suci, sakral, spiritual, dan ilahi. Nah, itu. Ini adalah pendapat atau definisi secara netral. Nah, kita akan lihat definisi secara negatif. Secara negatif begini. Nah, ini ada 3 pendapat, ya. Ada Karl Marx, ada Sigmund Freud, dan Bertrand Russell menyatakan kalau Karl itu menyatakan agama itu semacam vitamin yang membuat orang kecanduan, ketagihan. Jadi ada rasa yang mengetuk atau rasa bersalah sehingga kecanduan. Misalnya sembahyang terus sampai akhirnya ini, terus akhirnya dikit-dikit menganggap agama itu sebagai penyelesai masalah. Nah, ada kan ada sekelompok orang, ya, yang selalu mengagung-agungkan agama, ya. Jadi itu menjadi salah satu vitamin. Vitamin itu apa sih? Yang mensupport, yang menguatkan atau menjadi suplemen bagi kita. Jadi kalau kita memiliki agama itu menjadi tenang gitu. Itu namanya agama dianggap vitamin. Jadi kalau kita nggak punya agama, pasti hidupnya berantakan gitu, ya. Tapi kalau dengan agama ini hidup tenang, damai. Artinya orang cenderung, oh ya enak ya ternyata kalau memiliki agama tertentu. Nah, itu adalah disebut sebagai candu. Itu menurut Karl Marx, ya. Nah, tetapi ada pendapat lain yang masih berkontroversi atau negatif juga menurut Sigmund Freud, ya. Ini dalam kebetulan dia seorang dosen, ya, pengajar, ya, New Introductory Lecture, ya, dia menyatakan agama itu hanya sebuah ilusi. Ilusi itu kayak hayalan, ya, yang menarik kekuatan dari fakta bahwa ia berasal dari keinginan-keinginan instinktif. Jadi ada apa yang kita pikirkan itu dianggap sebuah agama yang kita berhayal. Misalnya kita akan membayangkan masuk surga, kita membayangkan ketemu dengan ini dan sebagainya. Itu dianggap bahwa agama itu hanya sebuah ilusi, ya. Padahal seperti kita tahu, kita diajarkan tentang surga dan neraka, ya. Dosa dan kematian kita diajarkan. Tetapi kalau menurut Freud itu hanya ilusi saja. Itu tidak ada kematian, tidak ada dosa. Itu jadi hanya sebuah ilusi saja yang akhirnya mempengaruhi orang itu menyalahkan diri atau takut gitu. Sementara kalau kita beragama justru sebaliknya, ketakutan itu berubah menjadi keberanian atau menjadi kekuatan karena kita tahu mana yang terbaik dan bisa memilih yang benar. Nah, sementara dari Bertrand sendiri mengatakan bahwa agama itu hanya sesuatu yang memang bisa terbawa atau tertinggal. Artinya agama itu bisa ada, bisa enggak. Misalnya saat ini kita beragama, nanti kita ada ilmu-ilmu lain atau pandangan-pandangan lain, akhirnya kita percaya dengan pandangan baru. Agama yang kita anut atau kita percaya dengan agama itu hilang. Artinya kita bisa berubah-ubah, bahwa agama itu setiap saat bisa berubah. Nah,
seperti kita belajar sebuah ilmu baru dianggapnya seperti itu. Ya, itu pandangan negatif. Nah, ya tentunya sebagai seorang beriman, sebagai seorang Nasrani, yaitu tidak terjadi dan kita tidak percayai sebagai pengikut setia Nasrani ya. Nah, ada 4 pendekatan agama, ada substansif, ada fungsional ya di sini, ya di mana substansif itu mengandung bahwa kepercayaan kepada keberadaan spiritual, ya itu bahwa agama itu memang memberikan kontrol, mengingat. Jadi agama itu sebagai pengingat yang memang tidak terlihat, tapi bisa menegur atau mengingatkan kita bahwa ini salah, kita keluar rel, bahwa ini tertulis bahwa ini harusnya seperti ini. Itu secara isi begitu ajarannya. Secara fungsi agama itu ya ada sesuatu yang kebutuhan, sebagai kebutuhan yang hakiki. Artinya bahwa seseorang itu butuh penyegaran secara spiritual, secara rohani, makanya agama itu penting dan memberikan manfaat seperti itu untuk menyegarkan jiwa kita, ya seperti ajaran di Alkitab bahwa secara fungsi agama itu membantu menyegarkan kita, merefresh. Jadi kalau misalnya air itu ya diisi ulang terus untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia untuk lebih lebih mendekatkan dan lebih berpikir rasional, lebih berpikir logik, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, berikutnya adalah Weierstehen ya. Ini adalah metode, ini pendekatan dengan pendekatan metode yang berusaha mengerti dan memaknai peristiwa fenomena yang terjadi. Artinya bahwa agama itu bisa sebagai pendekatan fenomena yang terjadi. Jadi kalau kita melihat kondisi misalnya saat ini pandemi, kalau kita kaitkan dengan agama yang kita anut, artinya kita diminta apa? Artinya kita disadarkan dan kita diajarkan bahwa pandemi berarti kita harus lebih dekat dengan yang kuasa, lebih dekat dengan Tuhan, dan kita harus menyadari bahwa harus menjaga kesehatan dan kita harus menjaga hubungan, menguatkan spiritual. Nah, itu pendekatan yang artinya dari peristiwa yang kita hadapi akhirnya menyadarkan seseorang untuk untuk mengerti bahwa memang agama itu menjadikan kita semakin sadar. Nah, yang terakhir ini adalah pendekatan formal. Ini adalah formal ini melalui Alkitab ya. Kita bisa mengenal fungsi agama, manfaat agama. Agama itu kenapa? Ya dari secara formal, secara legal melalui pendekatan teologi ya, sekolah kependetaan atau sekolah pendalaman Alkitab, terus melalui kitab suci yang kita pegang, yang kita miliki, dan aturan-aturan gereja yang kita pahami. Ini adalah pendekatan mengenai agama. Jadi di dalam pendekatan ini kita akan belajar banyak tentang agama yang sesungguhnya. Ini adalah sejarah agama. Sejarah agama, kenapa sampai muncul di Indonesia misalnya ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya. Nanti ada agama Shinto, ada agama banyaklah sejarahnya, sehingga muncullah di suatu negara tertentu atau wilayah tertentu ada agama yang nama-namanya berbeda ya. Ini pertama dikarenakan adanya pertama ya kodrat ilahi ya, realitas agama di berbagai nama sehingga bermacam-macam. Kita bisa lihat ya di negara Brasil itu agamanya ada apa saja kita akan tahu. Negara Arab itu ada Islamnya macamnya apa saja kita juga bisa tahu di sana. Terus misalnya di Israel itu ternyata di sana ada agama Kristen, Nasrani pun ada bermacam-macam. Nah, itu karena ternyata ada sejarah, ada fenomenanya. Ternyata itu sejarahnya. Terus yang kedua munculnya agama itu karena adanya pasang surut. Artinya ya tadi keimanan seseorang itu naik turun. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya muncul agama ini gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri agama Kristen itu munculnya dari mana kan kita tahu ya. Jadi Indonesia itu termasuk yang terakhir, artinya bukan terakhir, artinya sebelum di Indonesia agama Kristen sudah berkembang di negara lain. Begitupun agama Islam. Nah, begitupun agama Buddha. Indonesia itu mungkin hanya sejarahnya Buddha di Indonesia misalnya. Kita tahu itu karena kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, yang saudagar-saudagar yang datang ke Indonesia akhirnya muncullah agama Buddha, termasuk Hindu juga. Ya, ada kerajaan-kerajaan zaman dahulu kala ya. Terus
penjajahan itu juga menyebabkan munculnya agama Islam, Kristen, Katolik, dan itu di Indonesia ya dari situ kalau di Indonesia, tetapi secara global itu adanya hal-hal yang seperti ini. Yang terakhir yang kelima ini iptek. Nah, iptek ini sebetulnya membantu seseorang ya. Karena iptek itu kan mengembangkan, menambah wawasan seseorang untuk sesuatu yang baru. Nah, maka melalui iptek itulah orang akan sadar dan disitulah akan banyak ketemu bermunculan orang-orang yang akhirnya percaya dengan adanya agama. Ya, jadi agama itu sangat nyata dan akan mempengaruhi berbagai bidang yang termasuk politik dan ekonomi. Ini fungsi agama, nanti bisa dilihat di video ya, sudah ini banyak banget. Ini ada fungsi transmisi atau pewarisan, ada translasi atau penerjemahan, transaksi, juga ada fungsi transformasi dan fungsi transendensi. Nah, nanti bisa dibaca, dilihat kembali ke videonya. Berikutnya kita masuk ke fungsi agama. Nah, ini adalah fungsi agama secara umum semuanya. Ini kalau dikupas habis, dikupas satu persatu banyak sekali contoh-contohnya. Ada 11 fungsi agama secara umum yang mungkin teman-teman juga sudah merasakan atau teman-teman sudah mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi agama itu berfungsi ya tadi menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Terus yang berikutnya, agama juga memberikan kedamaian. Kedamaian kita kalau sudah berdoa, sudah memuji atau melakukan penyembahan, pujian kepada Tuhan, terus kita ke gereja juga dalam artinya dalam kondisi tidak pandemi bisa ke gereja, kadang ada merasa kedamaian, kenyamanan. Ya, jadi memang saya yakin percaya teman-teman juga mengalami kalau kita melakukan ibadah itu pasti hati kita tenang, ya. Kalau tidak berdoa pasti kita gelisah. Nah, itu contohnya bahwa agama juga memberikan kedamaian mental. Terus menanamkan kebajikan sosial. Ya, setuju, benar. Karena di dalam kitab suci pun itu dijelaskan bagaimana kita hidup bersosialisasi seperti ajaran Yesus, bahwa kita harus saling mengasihi, saling memberi, ya. Itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang menebarkan atau ada pesan moral untuk kebajikan-kebajikan sosial. Contohnya, maaf, ada yang terganggu sebentar ya. Jadi kita diajarkan di dalam kitab suci kita, ya, itu adalah pesan-pesan misalnya perumpamaan Yesus menyembuhkan orang, perumpamaan Yesus memberi makan, perumpamaan Yesus mengampuni orang. Itu kan contoh kebajikan yang harus kita ikuti karena di dalam kitab suci sendiri kita percaya bahwa kita diminta hidup sesuai dengan Yesus hidup, ya kan? Jadi apa yang dilakukan Yesus ya harus kita ikuti, gitu kan? Sama solidaritas sosial, ya, karena memang kita hidup bersosial, ya itu harus saling menyembuhkan dan mengontrol sosial, artinya itu menjadi agama itu bisa menjadikan alat untuk menegur kita, ya. Terus meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan itu misalnya di dalam Alkitab pun, dalam agama juga mengajarkan bahwa setiap orang yang mau berhasil pasti ada usaha, ada kerja keras, dan ada doa. Nah, biasanya itu yang diajarkan kita sehingga kita nantinya apa yang kita lakukan pasti terwujud dari usaha dan doa. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa bahagia dan sejahtera. Nah, agama juga memberikan rekreasi kepada manusia. Rekreasi itu refreshing, jadi menyegarkan kembali, merefresh dan menambah percaya diri, ya. Kalau kita ditanya misalnya, Maria agamanya apa? Oh, saya Nasrani. Ada rasa percaya diri pada saat kita menyebutkan saya Nasrani, ya. Apalagi kalau orang di luar sana memahami, oh orang Nasrani itu yang selalu menebarkan kasih. Nah, itu adalah membuat diri kita menjadi percaya diri dan bangga. Tapi bukan berarti bangga terus sombong, itu tidak, artinya dengan memperkenalkan kita memiliki agama itu membuat kita mengenalkan agama kita juga, gitu ya. Terus ini juga agama itu mempunyai pengaruh kepada ekonomi dan sistem politik. Benar, di dalam kitab suci itu memang juga sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama itu hal-hal yang tentang politik, tentang ekonomi, semuanya dinubuatkan dan digenapi di Perjanjian Baru. Nah, dan memang yang terpenting adalah sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok.
Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencoba ini ada maaf, sebentar. Ya. Peran agama, argumen fungsi positif ya. Jadi agama itu juga perspektif ya. Jadi agama sekali lagi bisa menjadikan pemberi identitas ya. Yang kedua, agama juga menjadi sesuatu hukum utama ya. Tapi ingat bahwa agama itu sebetulnya tidak ditentukan oleh kesamaan suku, ras dan agama ya. Artinya tapi saat ini tuh yang dipermasalahkan khususnya di Indonesia, agama itu menjadi permasalahan. Ada sekelompok agama yang merasa benar, ada kelompok agama yang dianggap salah, ada yang kelompok agama disebut kafir dan sebagainya. Itu yang menjadikan perpecahan. Padahal tujuan agama bukan untuk memecah belah. Ya, kalau kita belajar di agama Muslim yang benar, itu di situ tidak pernah artinya ada tertulis di situ. Saya juga pernah berdiskusi dengan pakar tapi aliran yang benar ya, yang netral gitu. Tidak pernah di agama Islam itu mengatakan agama orang lain itu salah gitu ya. Mereka bilang agamamu, agamaku. Demikian itulah yang, tapi sekelompok orang menganggap benar sehingga menjatuhkan agama lain. Itu yang salah kaprah sehingga yang harusnya jadi hukum utama ini disalahartikan. Tetapi sebetulnya tidak itu. Harusnya agama itu menjadi pengikat atau menyatukan perbedaan-perbedaan itu ya. Makanya di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika, sebetulnya itu juga media juga untuk menyatukan agama-agama supaya tidak terpecah ya. Karena kalau kita berbicara keimanan, berbicara keyakinan itu rahasia manusia dengan Tuhan, karena seseorang diselamatkan atau seseorang meyakini sebuah agama itu karena munculnya dari roh yang ada dalam diri kita masing-masing. Ini ada juga namun terkadang ini identitas suku, ras, agama menjadi lebih diprioritaskan. Nah ini yang tadi saya bilang, munculnya pecah belah antar agama dan ras itu ya karena merasa agamanya paling benar, itu yang menjadi diprioritaskan oleh sekelompok orang, akhirnya menjatuhkan, akhirnya menjadi menjauhkan dan memisahkan manusia dengan sesamanya. Tapi mudah-mudahan di dalam Alkitab kita tidak diajarkan seperti itu, tapi sebaliknya kita dianugerahi, diberikan oleh ajaran kasih yang membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Dan kita memang kalau secara Nasrani, itu agama itu justru membantu kita untuk dibentuk karakter yang penuh kasih, karakter yang dibangun untuk saling mengasihi sesama manusia. Baik, itulah materi yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama sebagai pendahuluan. Jadi kita supaya sadar ya, kita sebagai Nasrani, umat-umat Nasrani tahu bahwa sebenarnya agama itu seperti apa. Nah, itu materinya. Tetapi untuk pendalami lagi, tadi karena kita sudah seminggu agama-agama dan kita perlu melihat agama-agama di seluruh dunia atau agama lain. Ya, kita sudah mengenal 5 agama di Indonesia. Nah, tapi kita mau lihat agama-agama di luar Indonesia. Coba teman-teman bisa melihat atau mencari 15 agama yang ada di dunia. Tolong disebutkan agama ini dasarnya apa. Coba setelah Anda mendeskripsikan masing-masing agama, tuliskanlah benang merah. Benang merah itu adalah keyword bahwa persamaan agama itu di mananya. Ya, silakan dikerjakan. Ini waktunya 1 minggu. 1 minggu dan bisa diupload 5 hari ya, 5 hari atau 1 minggu, pokoknya sebelum hari Sabtu sudah dimasuk dan nanti kita akan bahas di pertemuan kedua. Nah, tugas seperti biasa tolong dikerjakan dalam bentuk PDF tapi bukan dalam bentuk link. Di PDF aja di kampus untuk memudahkan saya mengkoreksi. Demikianlah materi kita hari ini. Oke, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan kita akan kembali ke e-kampus. Oke, kita akan kembali ke e-kampus. Untuk sesi pertama kita sudah akhiri. Yang sesi kedua kita asinkronus ya. Yang sesi kedua kita asinkronus. Tugas yang tadi, tugas yang pertama itu dikerjakan selama saya kasih waktu 5 harian ya. Tapi untuk jam sesi kedua tugas Anda adalah pertama membaca
membaca di bab 2 ya. Nanti dulu aja. Jadi mengerjakan tugas itu, yang di sesi kedua adalah membaca bab tentang Allah menurut manusia di bab 3 ya. Nah, nanti dibaca, habis itu dibuat summary-nya, itu juga waktunya 1 minggu karena itu akan dipresentasikan di pertemuan kedua nanti. Pertemuan ketiga kan habis ini kita masuk ke pertemuan kedua kan. Nanti di pertemuan ketiga minggu depan baru presentasi summary itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mengingatkan. Ya, silakan, Joy. Ini untuk absennya gimana ya, Bu? Oke, tadi saya sudah share di kampus, di grup bahwa setiap memasuki absen, Anda hari ini absen 2 kali, ya. Tadi sudah absen belum di menu diskusi? Absennya di diskusi, kalau yang untuk pertemuan pertama udah. Ya, pertemuan diskusi itu nanti habis ini, sebelum masuk kedua, saya akan sinkronus supaya masuk ke pertemuan 1. Nanti habis itu Anda masuk lagi di jam berikutnya di pertemuan kedua. Absennya diskusi lagi, Bu? Ya, di pertemuan kedua. Nanti saya share lagi. Nanti saya sebelum closing, itu saya tutup lagi di pertemuan kedua. Karena sekarang absennya itu dimasukkan di diskusi, baru nanti akan ada sinkron. Ada menu sinkron bagi dosen ya. Dosen akan melakukan sinkron supaya absen itu masuk dianggap hadir. Yang ini sudah saya screenshot, ini ada berapa ini? Ada di sini ada 31 mahasiswa, puji Tuhan sudah 31. Ya. Sudah 31. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi setiap kali absen, baik itu sinkronus atau asinkronus, dilakukan di e-kampus ya, di menu diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya cukup, Bu. Ya, dari yang lain? Sebelum kita akhiri. Paham semuanya? Sudah bisa dicek materinya? Sudah sambil melirik e-kampus belum? Sudah, Bu. Oke ya. Sudah, Bu. Oke, nanti kalau ada yang tidak paham sampai jam 8 ya, atau jam 9, kita masih bisa tanya-tanya di diskusi atau di WA group kalau terkait dengan tugas ya, dengan itu. Silakan dulu untuk mempersiapkan diri untuk yang ke sesi berikutnya. Kalau gitu pertemuan ini, oh ya, saya juga mungkin tidak full ya, setiap online gini saya juga tidak full 100 menit karena memang disarankan jangan sampai 100 menit ya, kasihan kuotanya mahasiswa. Jadi saya akan masuk ya, ini tadi karena pembukaan jadinya agak lama ya. Jadi kita hanya diberikan izin masuk 30 sampai 45 menit saja. Memberikan pengarahan karena selebihnya bisa menonton video ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi silakan bertanya di grup ya, saya akan merespon. Kalau begitu kita akan akhiri, kita tutup dengan doa. Mungkin Joy bisa mengakhiri dengan doa, Joy. Closing, Joy. Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada malam hari ini kami baru saja selesai belajar tentang beberapa hal yang diajarkan oleh Ibu Kristiana. Biarkanlah pelajaran ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami masing-masing. Biarkanlah kami seluruh mahasiswa yang ada di Binansan ini supaya tetap menjunjung tinggi kepadamu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kalau begitu saya akhiri. Semoga materi hari ini bermanfaat. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Salam buat kita semuanya. See you sampai minggu depan. Ya. Tapi yang kedua masih asinkronus ya. Baca bukunya dulu ya. Iya. Oke, see you semuanya. Selamat malam. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti video ini saya kirim juga ya. Bentar. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya izin live ya. Iya, Bu.